Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam setobi, salam setularas, salam situng ateh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada suatu ketika saya pernah ditanya oleh sahabat bediler, "Bang, berapa gajinya? Bang, sudah gajian apa tidak? Bang, enak nggak jadi youtuber senapan dan sebagainya." Baik, mungkin sekarang saya akan sekedar cerita tentang gimana sih pahit getirnya jadi youtuber senapan dan berapa sih penghasilan youtuber senapan pemula seperti halnya Sniper Ngesot ini. Mungkin saya akan sedikit diskusikan sebentar lagi. Ayo kita mulai. Baik sahabat, sesungguhnya tentang bagaimana saya mengembangkan channel YouTube ini, kemudian bagaimana cara mencari subscriber, mencari jam tayang, kemudian menembus menjadi partner YouTube, sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Saya bangun channel YouTube pertama kali itu dikarenakan ya gabut saja ya. Saya punya teman-teman suka hunting, lihat YouTube, kemudian ada teman di sekitar juga ada yang membuat YouTube. Saya bingung membuat YouTube apa. Saya sudahlah, yang biar gak repot-repot, saya buat YouTube sesuai dengan yang saya bisa saja, yaitu senapan angin. Udah, saya buat. Ternyata perkembangannya cukup lumayan. Akhirnya sekitar 3 bulan dari fokus kepada channel Sniper Ngesot itu akhirnya monet. 3 bulan monet, kemudian datanglah Google AdSense saat 3 bulan. Nah, awalnya sahabat saya kira saat 1000 subscriber, 4000 jam tayang langsung dapat Google AdSense, diminta nomor rekening dan sebagainya, langsung dapat bayaran sahabat. Langsung dapat bayaran. Ternyata tidak seperti itu, enggak seperti itu juga gitu. Dan juga saya nggak tahu, nggak pernah konsultasi dengan beberapa youtuber sekitar saya, cuma saya membuat YouTube ya sudahlah, dikira langsung dapat gaji ketika sudah monetisasi. Ternyata tidak. 1000 subscriber, 4000 jam tayang hanya sebagai persyaratan dari YouTube untuk bisa mendaftarkan diri menjadi partner YouTube. Setelah menjadi partner YouTube, maka dari itulah kita akan dihitung dari awal oleh YouTube berapa ribu tayangan yang bisa dihasilkan dari video kita. Ada RPM-nya, ataupun 1000 jam tayang itu sekian. Kalau nggak keliru sahabat, pertama kali monet itu saya ya, pertama kali monet itu kalau nggak keliru per 1000 jam tayangnya itu saya itu mendapatkan uang 3000 rupiah, 3000 perak. 1 bulan sahabat, dikalkulasi itu di bulan pertama saya mendapatkan uang itu sekitar 170 atau 160 lah ribu, 170 atau 160 ribu di bulan pertama. Mengenaskan sahabat, mengenaskan. Tapi ini pengalamannya berbeda-beda ya, lain youtuber lain pengalaman ya, tapi ini hanya pengalaman saya. Kemudian sedangkan gaji YouTube itu sahabat bisa dicairkan itu ketika uang kalian di Google AdSense sudah mencapai 1.300.000. Butuh berapa bulan ayo bayangkan. Kayaknya butuh 1 tahun kalau umpamanya penghasilannya hanya sekitar 100-an ribu lah. Tapi terus bergerak, ada yang 300.000 dan sebagainya. Gaji pertama itu dari monet sahabat, dari monet.
Saya berjuang dari YouTube sampai monet itu kan, berjuang dari YouTube, berjuang dari nol sampai monet itu kan sekitar 3 bulan. Kemudian untuk gaji pertama itu sahabat, saya butuh waktu 5 bulan. Jadi untuk dari berdiri pertama YouTube Sniper Ngesot itu, untuk gajian pertama itu sekitar 5 tambah 3 bulan, berarti sekitar 8 bulan sahabat. Dapatnya berapa 8 bulan itu gaji pertama saya? Kalau nggak keliru itu sekitar 1.600.000. 1.600.000 sahabat. Aduh, ada, bayangkan sahabat. Seperti itulah. Kenapa kok bisa sangat kecil bang kalau dunia senapan itu bang? Kita ketahui sahabat, dunia senapan angin ini aslinya sangat-sangat bertentangan dengan peraturan-peraturan baik pemerintah maupun peraturan YouTube sahabat. Makanya kalau di toko-toko online, Anda buka toko-toko online, jarang yang menjual senapan angin ataupun konderdil senapan angin, hanya di beberapa toko online saja, karena dibatasi sahabat. Begitupun YouTube. Untuk dunia senapan angin ini, YouTube itu mengkategorikan ini sama dengan konten senapan api. Sama dengan konten senapan api. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ada aturan-aturan yang sangat ketat terhadap konten senapan angin. Karena sama dengan, dikategorikan sama dengan konten senapan api. Warna darah dan sebagainya. Itu YouTube. Sehingga sahabat, bagi yang sudah monet mungkin sudah mengalami ya, sering terjadi konten kita itu walaupun original buatan kita sendiri terkena dolar kuning. Ketika sudah dolar kuning nggak dapat sponsor sahabat. Selain itu juga konten senapan angin ini sahabat, peminatnya terbatas, penontonnya terbatas, karena tidak bisa hobi senapan angin itu hanya terbatas. Mungkin penonton senapan angin, konten senapan angin itu adalah orang-orang yang memang hobi yang sama. Di luar itu jarang sahabat. Bahkan mungkin ada orang yang membencinya. Seperti halnya umpamanya ya, kita membuat konten berburu dan sebagainya, orang-orang pecinta hewan dan sebagainya benci terhadap konten kita. Jangankan mau melihat gitu. Mau melihat judulnya saja sudah, wah apa ini gitu. Atau konten tip dan trik, konten perbaikan dan sebagainya, konten memperbaiki dan sebagainya. Kalau nggak punya senapan, orang-orang awam lah, orang-orang yang nggak tahu dunia senapan angin, nggak mungkin nonton karena nggak ngerti juga gitu. Jadi ada keterbatasan untuk meraup penonton pada senapan angin itu. Jadi memang untuk mencari cuan dalam konten senapan angin sepertinya berat sih, berat. Atau bisa butuh waktu yang sangat lama, ataupun Anda itu mempunyai konten yang bisa membuat viral. Ataupun membuat konten yang selain senapan angin ini ada tambahan yang bisa menarik minat orang-orang yang lain. Salah satu contoh umpamanya Anda membuat senapan angin seperti halnya konten senapan angin yang agak bagus itu adalah Sniper Sumatera lah. Kalau hanya kontennya menembak, kalau hanya kontennya berburu, maka para bediler yang lain ataupun penonton di luar pecinta senapan itu sulit untuk melihat. Tapi pada Sniper Sumatera itu dia punya hewan peliharaan yang lucu-lucu yang selalu dibawa untuk hunting, maka itu adalah daya tariknya lagi. Jadi orang yang nggak suka senapan tapi suka hewan juga akan melihat hewan yang dia punya gitu. Jadi ada daya tarik. Ataupun Anda membuat konten senapan angin sekaligus jualan, menjadi sponsor lah gitu. Atau seperti saya, hanya sekedar hobi. Jadi kaitannya terhadap bayaran akhirnya nggak akan
merasa kecewa lah kalau bayarannya kecil dan sebagainya di YouTube itu. Yang penting menyalurkan hobi, kontennya ya ala kadarnya. Seperti yang telah saya katakan, saya itu menggunakan konten ala kadarnya sahabat. Dikarenakan kalau umpamanya saya ini juga pesan ya, jadi kalau umpamanya Anda itu lagi-lagi kalau umpamanya Anda itu mau mencari cuan di konten berburu itu, mendingan dipikirkan lagi. Kalau jangan sampai kalian itu memodali konten kalian itu dengan modal yang sangat besar. Dikarenakan untuk kembali modal itu agak sulit dalam konten senapan angin. Seperti yang telah saya katakan barusan, kecuali Anda itu punya potensi-potensi yang lebih dari sekedar dunia senapan angin untuk bisa menarik minat penonton untuk melihatnya. Kalau hanya dunia senapan angin, maka tentu saja yang penontonnya hanya orang-orang yang suka senapan angin, yang ngerti senapan angin. Di luar itu mungkin sulit untuk melihat, gitu, untuk meraup penonton yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau hanya sebatas hobi seperti saya, ya alhamdulillah nggak terlalu terbebani sahabat. Kenapa? Dikarenakan unit yang saya punya ini bukan pas beli ketika saya punya konten, enggak. Memang saya punya sebelum saya punya konten. Unit-unit yang saya punya sekarang itu semuanya di belakang ada sekitar 8 atau 9 unit, itu semuanya ada yang dikasih orang, ada yang saya beli bekas, ya perbaiki, saya restorasi dan sebagainya. Hanya sebagai kesenangan saja. Walaupun tanpa konten saya tetap memiliki senapan gitu. Dan kamera yang saya gunakan dalam konten ini hanya HP saja. HP yang saya miliki sebelum saya punya konten gitu. Makanya hasil kameranya kadang-kadang ngeblur dan sebagainya, ya sudahlah. Ini kalau dimodali kapan mau balik modal kan? Itu konten senapan angin. Entah kalau umpamanya subscribernya nanti bisa puluhan ribu sampai mampu beli kameranya lebih bagus, ya mudah-mudahan sahabat atas dukungan kalian semua gitu. Kemudian terutama di paket data lah. Paket data ketika mau ngupload video dan sebagainya itu kan butuh proses paket data yang besar juga sahabat. Tapi alhamdulillah saya sebelum punya channel ini sudah di rumah ada wifi-nya yang memang bayar setiap bulan. Dan tanpa ada channel ini, wifi itu sudah ada gitu. Jadi memang channel ini ya abal-abal saja gitu, menghilangkan kegabutan, gak ada keterpaksaan dan sebagainya. Hunting yang saya lakukan mungkin hanya 1 minggu 1 kali. Tip dan trik mungkin saya kerjakan mungkin di waktu-waktu senggang saja dan sebagainya, sehingga nggak kerasa kemudian channel ini berkembang terus berkembang karena dianggap sebagai ya hobi saja. Lagi-lagi itu pengalaman saya, tapi pengalaman setiap bediler itu berbeda sahabat. YouTuber bediler itu berbeda, ada yang mungkin langsung dapat bayaran besar. Kalau umpamanya ditanya, bang, sekarang bang gajinya berapa sudah bang? Oh maaf sahabat, ini memalukan kalau umpamanya saya kasih tahu, tapi lah biarlah. Tapi intinya cukuplah untuk menutupi modal-modal kecil yang saya lakukan dalam restorasi dan sebagainya pada unit-unit dan beberapa perawatan hunting yang saya lakukan, itu saja. Kalau umpamanya adakah pemasukan lebihnya kepada saya, kayaknya masih belum. Masih ketika dapat sekian habis untuk beli teleskop, beli popor, beli aksesoris dan sebagainya, kadang-kadang habis. Ya itu saja lah gitu. Ya mudah-mudahan channel ini tetap berkembang sahabat, bisa memberikan edukasi, hiburan dan sebagainya, tetap memberikan semangat. Asalkan kalian ada yang nonton, ada yang memberikan komentar, ada yang ngasih subscribe dan sebagainya, itu sudah cukup sahabat bagi saya. Komentar-komentar biasanya saya tetap akan jawab, karena saya pengen menyebar pertemanan saja gitu. Untuk cuan ya kalau tiba saatnya mungkin bisa berharga bagi saya, atau untuk saat ini masih ya, karena channel kecil saya rasa nggak saya terlalu pikirkan lah, sehingga tidak akan terbebani bagi saya untuk membuat konten gitu. Jadi konten ini tetap berjalan seperti biasa. Oke, itu saja pengalaman yang saya bisa sampaikan sahabat dalam pengembangan channel Sniper Ngesot. Maka tetap dukung sahabat biar saya bisa bertahan di tengah beratnya membuat konten semacam ini. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Mator sakalangkong.